Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, kali ini kita akan unboxing sebuah tablet yang harganya itu murah banget. Saya dapat cuma 400 ribuan yang masih bisa digunakan di zaman sekarang, entah buat anak-anak ya, buat ngejalanin aplikasi edukasi atau pembelajaran, atau kalian pakai sendiri buat nonton YouTube ataupun nonton TV di aplikasi BTV. Yuk lanjut, kita buka aja. Nah, di sini dapat bonus kartu perdana smartphone ya. Dan ini adalah Evercost Bravo Tab 2020. Jadi ini bukan tablet keluaran terbaru, tapi ini kondisinya masih baru ya, bukan tablet second. Nah, untuk tampilan boxnya seperti ini, ada gambar si tabletnya. Layarnya itu 7 inch, RAM-nya 3 GB, ROM 32 GB, dan baterainya 4350 mAh. Dan di sini punya fitur kartu SIM ya, jaringannya udah 4G, jadi bukan WiFi only. Yuk, ini lanjut, kita buka aja. Di kamera kelihatan silau ya, karena plastiknya ini. Di dalamnya yang pertama di sini ada si tabletnya. Oke, kita taruh dulu. Terus di sini ada kartu garansi, dapat bonus screen protector ya, bahannya ini dari plastik atau mica, jadi bukan tempered glass. Terus ini buku panduan, stiker hologram Evercost, silika gel, dan di sini biasanya sih ya bener ada kepala charger yang punya output 5 volt 1,5 ampere aja, jadi 7,5 watt. Dan terakhir ada kabel USB yang tipenya ini tuh masih micro USB, belum Type C. Oke, ini kita singkirin dulu. Dan sekarang kita lihat di tabletnya Evercost Bravo Tab 2020. Jadi untuk ukurannya dia itu memang kecil ya untuk ukuran tablet di zaman sekarang, karena layarnya itu cuma 7 inch. Kalau zaman sekarang itu minimal udah di 8 inch. Untuk warna ini hitam ya, dan pasti berbahan dari plastik sih. Ya, ini dari plastik. Di sini ada stiker IMEI ya, 2 IMEI karena udah pakai kartu SIM bukan WiFi only. Dan di sini kelihatan seperti ada 2 kamera, tapi yang sebenarnya berfungsi itu cuma satu aja, LED flash, HD kamera Evercost. Jadi untuk penempatan kamera dan tombol-tombol di sini didesain dengan posisi portrait. Memang ya untuk ukuran tablet di sini termasuk kecil cuy, karena ya 7 inch di bagian depan. Ya ini udah tertempel screen protector. Kita cek dari sisi per sisi di samping kanan ada sebuah lubang, biasanya ini tuh buat tombol reset. Ya untuk tombolnya kita harus tusuk pakai SIM trajector atau jarum. Di sini ada tombol power, pengatur volume. Sisi atas ada lubang jack audio 3,5 mm, port USB, micro USB. Sisi kiri kosong aja, sisi bawah seperti ada 2 lubang speaker, tapi saya yakin itu cuma satu aja ya, yang satunya cuma hiasan. Dan di sini ada lubang untuk mikrofon di bagian belakang. Tadi udah kita lihat, dan di bagian depan di sini ada kamera dan lubang untuk earpiece. Ya di sini nggak ada slot SIM tray ya. Jadi back covernya ini tuh bisa dibuka cuy. Oh ternyata nggak bisa dibuka ya, cuma di bagian atas aja. Di sini ada slot SIM ya, dual SIM, dan juga slot micro SD. Oke, ini lanjut kita coba nyalain ya. Moga aja bisa nyala, daya baterainya itu masih sisa. Nah, ini saya akan kembali dengan keadaan sudah saya install beberapa aplikasi tambahan ya, dan setting-setting. Tunggu saya untuk kembali. Oke, balik lagi. Jadi seperti ini ya tampilan layar dari tablet Evercost Bravo Tab 2020. Nah, memang kalau dibandingkan dengan tablet zaman sekarang, ukuran layar segini 7 inch itu kecil, jangankan dengan tablet. Dengan HP zaman sekarang yang rata-rata hampir 7 inch, itu di 6,78 inch, 6,9 inch, ini tuh nggak beda jauh, ini 6,78 inch. Kalau untuk tinggi ini masih sedikit tinggian di HP ya, kalian bisa lihat sendiri. Cuma di sini tuh lebih lebar di tablet karena memang beda aspek rasio. Dan di sini memang kelihatan gede, itu bezelnya juga tebel ya. Nah, untuk kualitas layarnya memang apa adanya ya. Ini reflektif banget.
Dan sudut pandangnya juga sempit karena panelnya masih TFT, belum IPS. Miring sedikit, ini mengalami distorsi warna kanan kiri. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Cuma kalau atas bawah ya ini masih aman ya. Ya setidaknya kualitas layarnya ini masih bisa dinikmati lah. Terbiasa pandangi layar IPS, pandangi layar di TFT kayak gini memang nggak nyaman ya. Memang itu harus ada penyesuaian. Lama-lama bakal terbiasa seiring seringnya dipakai. Oke, untuk UI di sini memang stok Android, aplikasi bloatware itu sedikit banget. Cuma dua ya, U-Box Universal dan juga Toko 1001. Kalau Toko 1001 itu udah saya uninstall. Kalau untuk U-Box Universal ini tuh nggak bisa di-uninstall, tapi masih bisa di-nonaktifin. Nah, kayak gini. Dan ini sudah saya install beberapa aplikasi. Kita cek di bagian setelan. Nah, di sini nama perangkat X7. Versi Android-nya itu 9 dengan security patch di 5 Maret 2020. Ya, memang ini tablet keluaran tahun 2020. Dan untuk versi Android 9 di zaman sekarang memang ketinggalan banget ya, jadul. Tapi masih banyak aplikasi yang support ya, termasuk YouTube aplikasi. Minimal yang bisa pakai YouTube aplikasi itu versi Android 8. Jadi versi 9 saat ini masih bisa. Untuk WhatsApp jelas di sini masih bisa ya, dan yang mantap di sini udah isi SIM dengan jaringan 4G. Nah, ini udah saya pasang kartu SIM by You, dapat jaringan 4G. Bukan sekedar WiFi only aja. Untuk RAM 3 GB, storage ini tuh 32 GB dan udah saya install beberapa aplikasi. Itu sisanya masih, ya ini berapa ya, sekitar 22 GB-an. Jadi untuk sistemnya dia itu cuma sedikit memakan storage ya, cuma 5,8 GB ya, karena versi jadul. Nah, ini kita cek untuk spek hardware-nya itu lebih dalam ya. Device info HW. Nah, untuk storage-nya di sini nggak kebaca ya tipenya apa. Yang pasti masih eMMC 5.1 untuk SoC. Di sini pakai UniSoC ST9832E, ya masih quad core, dan untuk mode Android-nya di sini udah 64 bit ya, bukan 32 bit. Clock speed 1,4 GHz dan GPU Mali T820. Ya memang speknya pas-pasan. RAM-nya 3 GB, storage 32 GB. Ya digunakan buat browsing-browsing masih oke, terus buat WhatsApp-an juga masih oke. Tapi seiring berjalannya dipakai, kalau banyak grup ya, itu ya cepat penuh untuk storage-nya. Jadi baiknya ya nggak usah install WhatsApp aja lah, meskipun ini masih bisa. Buat sosmedan masih bisa ya, tapi baiknya pakai versi Lite aja seperti Facebook Lite, Instagram Lite. Nah, untuk layar resolusinya ini 1024x600 ya, ini nggak ada HD 720 ya. Ini yang nyebutnya itu WSVGA. Terus untuk refresh rate jelas masih 60 Hz. Penyimpanan tadi udah saya sebutin, kamera yang nggak penting ya sensornya pakai apa. Belakang 8 megapiksel dan depan 2 megapiksel. Baterainya di sini kebaca akurat 4350 mAh. Ya memang ya sekedar cukup aja sih, bisa dikatakan kecil. Tapi tadi udah saya coba, dia itu nggak boros-boros banget. Karena prosesornya itu performanya rendah, jadi konsumsi dayanya juga rendah. Untuk sensor di sini minim banget, cuma ada proximitas dan akselerometer. Sensor cahaya di sini nggak ada. Udah saya cek dia itu nggak ada kecerahan otomatis, jadi ngaturnya manual. Dan untuk maksimal kecerahannya memang rendah ya. Ya ini memang cocoknya dipakai di indoor aja, bukan di outdoor. Untuk multi sentuh, ya ini udah support hingga 5 titik sentuhan ya. Nggak bisa berharap hingga 10 titik sentuhan. Yang penting nggak cuma 3 titik sentuhan aja. Ini memang layarnya reflektif banget. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi ya, cocoknya tablet ini dipakai buat anak-anak yang masih PAUD sampai TK ya. Buat aplikasi edukasi dan pembelajaran seperti Kid Games. Nah, seperti kayak gini belajar mengenali warna, nah, biru, merah, ya, pokoknya dan lain-lain lah. Terus belajar musik kayak gini. Nah, ini alat-alat musik seperti piano, terus drum dan lain-lainnya. Kayak gini bocil itu yang mungkin bakal suka. Tapi bocil-bocil yang masih kecil banget ya, seperti PAUD ataupun ya maksimal TK lah. Nah, kayak gini. Di sini jelas untuk aplikasi kayak gini masih lancar banget ya. Setidaknya di sini lebih lancar sih daripada kebanyakan tablet halus spek tipu-tipu yang katanya itu RAM-nya gede
Tapi setelah dicoba, RAM-nya itu maksimal ya cuma 2 GB, bahkan masih banyak yang 1 GB. Dan prosesornya itu di bawahnya ini, yang dimana itu jaringannya masih 3G. Terus buat nonton Dracin ini juga masih bisa seperti melolo. Kalau ini bukan tontonan anak kecil lagi ya, zaman sekarang itu banyak yang kena wabah Dracin. Ini saya sambungin ke WiFi aja lah. Nah, di sini masih bisa lah. Cuma di sini agak ngadat-ngadat ya, mungkin resolusinya harus diturunin. Ini bawaannya 720p alias HD. Ini kita atur di 540p aja lah. Nah, ini kalau di 540p dia itu lebih lancar. Kalaupun setting di 720p agak mubazir, karena resolusi layarnya aja dia itu nggak ada 720p. Dan yang wajib diinstal, ini aplikasi wajib ya, yang saya install entah itu di tablet ataupun di HP. Buat nonton TV gratis, biasa saya pakai itu buat nonton bola. Karena itu bisa nonton dari liga manapun dan secara gratis cuy. Nah, ini coba nonton Antv, terus iNews, Indosiar. Ya ini bentar aja ya, takutnya kena copyright. Ini masih bisa banget, masih lancar kalau buat nonton di BTV. Ya memang ini untuk layarnya reflektif banget. Jadi harus ngepas-ngepasin aja ya kalau kita nontonnya miring kayak gini. Karena sedikit miring aja dia itu mengalami distorsi warna. Oke, ini kita coba buat nonton di YouTube ya. Seperti yang saya bilang, ini masih bisa YouTube aplikasi karena versi Androidnya itu 9. Minimal yang bisa itu versi 8. Nah, ini masih lancar ya buat nonton video di YouTube. Ini di resolusi 720p alias HD. Ini lancar, nggak kayak di Melolo tadi kerasa ngadat-ngadat. Karena mungkin di Melolo itu lebih berat ya dibanding di YouTube kayak gini. Kita coba untuk kualitas speakernya. Nah, ini malah kecil. Nah, kualitas speakernya kayak gini ya masih bisa dinikmatin lah. Pada intinya dia itu bukan yang jelek banget, bukan yang cempreng atau yang mendem. Terus kita coba ya lihat di bagian kamera belakang 8 megapiksel dan depan itu 2 megapiksel. Kalau untuk kualitas ya nggak bisa berharap lebih, ada aja itu udah syukur. Di sini masih kelihatan lah. Untuk depan yang 2 megapiksel ini masih kelihatan juga setidaknya. Kalau semisal kita pakai buat video callan di WhatsApp dia itu masih mengenali ya. Masih jelas dia itu siapa. Nah, di sini nggak usah aneh-aneh tes gaming aja ya, sekelas game PUBG Mobile, Mobile Legends. Walaupun sebenarnya di sini masih bisa sekedar install, tapi buat jalanin jelas itu bakal berat banget. Kalau masih maksa game itu, ya gabut banget, kurang kerjaan. Tahu diri lah ngelihat speknya yang masih quad-core 1,4 GHz, RAM 3 GB, storage 32 GB. Lagian orang beli tablet murah ini pasti tujuannya bukan buat gaming ya. Uang harganya ini cuma 400 ribuan. Masih bisa difungsikan aja, itu bersyukur banget. Oke, itu aja. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.